Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang hal-hal yang berkaitan dengan bumi, permukaan bumi yang berupa daratan atau listosfer, perairan atau hidrosfer, maupun udara yang menyelimuti bumi yang disebut atmosfer. Permukaan bumi ternyata tidaklah rata, ada yang tinggi, ada yang dalam, dan ada juga yang curam, dan sebagainya. Keadaan inilah yang dinamakan relief, yaitu tinggi rendahnya permukaan bumi. Maka dari itu, mari kita bahas satu persatu bagian permukaan bumi tersebut, gunung dan bukit. Gunung terdiri atas 3 bagian, yaitu puncak gunung, lereng gunung, dan kaki gunung. Lereng adalah sisi yang landai atau miring. Jika gunung saling bersambungan maka dinamakan pegunungan. Tinggi gunung diukur dari permukaan air laut. Berdasarkan ketinggiannya gunung dibedakan menjadi 3 yaitu, pegunungan tinggi atau lebih dari 1.500 meter. Pegunungan menengah yaitu, antara 500 sampai 1.500 meter. Dan pegunungan rendah antara 200 sampai 300 meter. Bukit. Bukit adalah suatu permukaan tanah yang memiliki permukaan lebih tinggi dari permukaan tanah di sekelilingnya, namun tidak mencapai ketinggian gunung, hanya sekitar 100 meter. Perbukitan adalah rangkaian bukit yang berjajar di suatu daerah yang cukup luas. Dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang datar yang terletak di tempat yang tinggi. Sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Contohnya adalah dataran tinggi Dieng, Bukit Tinggi, dan Kota Bandung. Sedangkan dataran rendah adalah dataran yang terletak di tempat yang rendah dengan ketinggian yang kurang dari 200 meter. Misalnya dataran rendah di sepanjang pantai utara Jawa dan pantai timur Sumatera. Lembah, jurang, dan juga ngarai. Lembah adalah dataran landai yang terbentuk akibat adanya 2 bukit atau 2 gunung. Biasanya berbentuk cekungan dan dialiri sungai. Contohnya Lembah Karmel di Jawa Barat dan Lembah Kuyawangi di Papua. Lembah yang dalam dan sempit serta memiliki dinding yang curam disebut jurang. Jika lembah sangat dalam dinamakan ngarai. Contohnya adalah Ngarai Sianok di Sumatera Barat dan Ngarai Kalipanur di Jawa Tengah. Hidrosfer atau perairan. Dibandingkan daratan, maka lebih luas lautan yang menutupi permukaan bumi, hampir 70% permukaan bumi berupa lautan. Wilayah perairan dapat berupa samudera. Samudera adalah lautan yang sangat luas. Sedangkan lautan sempit yang diapit oleh 2 pulau dinamakan selat, sedangkan teluk adalah lautan yang menjorok ke daratan. Dan pantai adalah perbatasan antara lautan dengan daratan. Danau. Genangan air yang sangat luas pada daratan disebut danau. Jadi air danau tidak berhubungan langsung dengan lautan. Sungai. Aliran air dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, atau dari hulu ke muara. Yang pada akhirnya air sungai dapat mengalir ke laut. Rawa. Yaitu daerah rendah yang selalu tergenang air, dan tertutup oleh tumbuhan air. Atmosfer atau udara. Di atmosfer terdapat beberapa lapisan udara, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Tiap lapisan udara dibedakan berdasarkan suhu dan ketinggiannya dari permukaan bumi. Troposfer. Troposfer merupakan bagian paling bawah atmosfer. Ketinggiannya sekitar 0-10 km dari permukaan bumi. Pada lapisan ini terdapat gas oksigen, karbon dioksida, nitrogen, uap air, dan awan. Bahkan, asap hasil pembakaran juga ada pada lapisan ini. Semua gejala alam seperti perubahan cuaca dan iklim terjadi pada lapisan ini. Troposfer berfungsi menjaga kestabilan udara di bumi. Di atas lapisan troposfer terdapat lapisan stratosfer. Stratosfer. Stratosfer merupakan bagian atmosfer pada ketinggian antara 10-30 km dari permukaan bumi. Udara pada lapisan stratosfer sangat dingin dan tipis. Balon cuaca dapat mencapai lapisan ini. Pada lapisan ini, terdapat ozon. Ozon mampu mengurangi intensitas sinar ultraviolet atau UV dari matahari yang masuk ke bumi. Jika lapisan ini rusak, bahkan tidak ada, maka cahaya matahari dapat merusak kehidupan di bumi. Manusia dapat terkena sakit kanker kulit. Hewan dan tumbuhan akan mati dalam waktu singkat. Oleh karena itu, lapisan ozon harus dijaga kelestariannya. Lapisan di atas stratosfer, yaitu mesosfer.
Mesosfer merupakan bagian atmosfer pada ketinggian antara 30-50 km dari permukaan bumi. Pada lapisan ini, terjadi penurunan suhu yang cukup besar setiap bertambahnya ketinggian. Pada lapisan ini terdapat campuran oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida yang sama dengan lapisan di bawahnya. Akan tetapi, kandungan uap airnya sangat sedikit. Lapisan di atas mesosfer yaitu lapisan termosfer. Termosfer merupakan bagian atmosfer pada ketinggian antara 50 hingga 400 km dari permukaan bumi. Pada lapisan ini terjadi ionisasi partikel-partikel yang memberikan efek pada perambatan dan pemantulan gelombang radio. Di lapisan ini, terjadi efek cahaya yang disebut aurora. Lapisan yang paling jauh dari permukaan bumi, yaitu lapisan eksosfer. Eksosfer merupakan bagian atmosfer pada ketinggian lebih dari 400 km dari permukaan bumi. Pada lapisan ini, terjadi berbagai interaksi gas yang ada di luar angkasa. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini, semoga dapat menambah wawasan kalian tentang bumi. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.